Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zakina, NIM 41 2021 040. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengajar adalah Ibu Puri Pratami Ardina Ningrum, SPMSI, di mana saya akan mengambil untuk judul komponen pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa, baik kepada pembeli yang ada maupun kepada pembeli yang potensial. Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program yang ditujukan untuk pemasaran yang dituju. Hal ini tergantung pada penawaran perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar tersebut, serta menentukan harga, mengadakan komunikasi dan distribusi yang efektif untuk memberitahu, mendorong, serta melayani pasar. Sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga yang melakukan tugas pemasaran, barang, jasa, ide, orang, dan faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. Faktor-faktor yang berpengaruh dan saling berinteraksi adalah organisasi pemasaran, sesuatu yang dipasarkan, pasar yang dituju, kemudian perantara antara bagian pemasaran dengan pasarnya, dan faktor lingkungan. Analisa konsumen terdapat beberapa parameternya, yaitu yang pertama keinginan dan kebutuhan konsumen, kemudian pemenuhan kebutuhan konsumen, selanjutnya sumber daya yang terbatas, kemudian perubahan persepsi, selera, dan daya beli, dan kecenderungan permintaan. Kemudian kebutuhan konsumen, manusia berkecenderungan memenuhi keinginan atau wants dan kebutuhan atau needs pada sumber daya yang terbatas. Sumber daya berupa meningkatnya pendapatan, tingkat pendidikan, status sosial, berubahnya tempat tinggal, berubahnya keadaan sosial, politik, dan lainnya. Evaluasi terhadap persepsi konsumen perlu dilakukan secara rutin, yaitu antara 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 12 bulan. Cara melakukan evaluasinya yaitu terdapat dua. Yang pertama adalah Rapid Appraisal Assessment, penilaian secara cepat dengan mengambil beberapa sampel, dan yang kedua adalah Sampling Assessment, melakukan penelitian terhadap beberapa contoh. Kemudian ada perubahan preferensi, pengambilan keputusan membeli suatu barang dipengaruhi oleh keinginan membeli, kemudian mencari informasi sebelum membeli, memberikan evaluasi terhadap informasi, kemudian keputusan untuk membeli, dan evaluasi terhadap barang yang akan dibeli. Beberapa kegiatan pendukung yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah tersedianya informasi pasar, gejolak harga, dan arah perkembangan pasar. Kemudian identifikasi parameter-parameter ekonomi, estimasi arah dan pencapaian target perusahaan, dan tersedianya infrastruktur memperlancar kegiatan perusahaan agroindustri. Tugas seorang manajer pemasaran adalah yang pertama, pengembangan produk, merancang dan mengembangkan produk berdasarkan riset pasar dan umpan balik pelanggan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian promosi produk, mengatur dan melaksanakan strategi promosi yang efektif untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk, dan pengelolaan anggaran, menyusun dan mengawasi anggaran pemasaran untuk memastikan efisiensi dalam setiap kampanye. Kemudian menganalisis pasar, melakukan riset untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar, serta mengidentifikasi peluang baru. Kemudian mengembangkan identitas merek dan menciptakan nilai merek yang kuat melalui berbagai kegiatan branding. Dan yang terakhir adalah memonitor kinerja, mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran dan pertumbuhan perusahaan. Strategi pemasaran adalah rencana terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran suatu organisasi.
Ini melibatkan berbagai taktik dan metode untuk mempromosikan produk atau jasa, menjangkau target pasar, serta membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Tujuan utama dari strategi pemasaran adalah menciptakan nilai bagi pelanggan dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Elemen penting dalam strategi ini mencakup analisis pasar, penetapan tujuan, segmentasi pasar, bauran pemasaran 4P, dan implementasi dan evaluasi. Analisis pasar adalah memahami kondisi pasar, tren, dan kebutuhan pelanggan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan. Kemudian penetapan tujuan, menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur seperti peningkatan penjualan atau kesadaran merek. Segmentasi pasar, membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk menargetkan kelompok pelanggan dengan kebutuhan serupa. Bauran pemasaran 4P mengelola elemen produk, harga, tempat, dan promosi untuk menciptakan penawaran yang menarik. Yang terakhir adalah implementasi dan evaluasi, membuat rencana tindakan terperinci dan mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan. Strategi yang efektif membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan daya saing. Pemasaran produk pertanian. Sifat produk pertanian yang rawan terhadap kerusakan, memiliki ukuran yang besar dan beraneka ragam mutunya, membutuhkan metode dan tempat penyimpanan yang efektif agar menjaga produk pertanian dapat sampai ke tangan konsumen masih dalam kondisi yang baik. Maka dari itu diperlukan standarisasi, penyortiran, dan pelompokan berdasar standar produk baku atau yang diinginkan konsumen. Adapun kendala dalam pemasaran produk pertanian yang sering ditemui dalam pemasaran produk pertanian antara lain ketersediaan barang yang masih musiman, kemudian rantai pemasaran yang panjang, kemudian minimnya informasi jaringan pasar, dan sifat produk yang mudah rusak. Strategi pemasaran pada produk pertanian yang efektif meliputi berbagai pendekatan untuk menjangkau konsumen dan meningkatkan penjualan. Contohnya adalah memanfaatkan digital marketing, kemudian konten pemasaran, kemitraan dengan distributor, partisipasi dalam pameran, dan program loyalitas. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai komponen pemasaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.